Setelah mengikuti pertemuan 1 hingga 14 dalam mata kuliah Sejarah Pendidikan dan PGRI, saya memperoleh banyak pemahaman dan wawasan baru yang sangat bermanfaat dalam memperkuat peran saya sebagai pendidik di SMP Sekolah Rakyat Ancol. Dampak positif yang saya dapatkan, saya memahami secara menyeluruh sejarah pendidikan di Indonesia, mulai dari masa purba, penjajahan, kemerdekaan, Orde Baru, hingga era digital. Saya semakin mengerti perjuangan PGRI dalam memperjuangkan hak dan martabat guru sejak masa penjajahan hingga kini, termasuk peran pentingnya dalam pengembangan profesi guru. Saya menjadi lebih sadar akan pentingnya organisasi profesi guru seperti PGRI dalam membentuk karir dan pelindungan hak guru. Materi tentang undang-undang guru dan tenaga kerjaan serta sistem pendidikan nasional memberikan bekal hukum dan wawasan kebijakan yang relevan untuk saya terapkan di sekolah. Diskusi tentang kode etik dan teknologi informasi membuka pikiran saya terhadap pentingnya peningkatan kualitas guru dan adaptasi terhadap perubahan zaman. Pendapat pribadi saya merasa bahwa kuliah ini bukan hanya penting secara akademik, tapi juga secara moral dan praktis. Banyak materi yang berlangsung berkaitan dengan dunia kerja. Saya sebagai guru SMP, khususnya dalam membentuk karakter, profesional, dan tanggung jawab sosial, kuliah ini menguatkan kembali semangat saya untuk mendidik dengan hati dan integritas tinggi. Itu saja bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak atas pertemuan kita selama 14 ini yang sudah mengajarkan banyak sejarah, yang mengajarkannya dengan secara fun. Selama 1 semester belajar di SPGRI, saya jadi lebih ngerti gimana pentingnya strategi mengajar yang efektif dan sesuai kebutuhan siswa. Materinya nggak cuma teori, tapi juga banyak contoh praktik yang bisa diterapkan langsung nanti pas ngajar. Dosennya juga ngasih penjelasan dengan cara yang enak dipahami. Semoga kedepannya pembelajaran makin interaktif dan bisa terus nambah wawasan yang relevan buat calon guru kayak kita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nistipianti dengan NPM 2023 14500-136 dari kelompok 2 SPPGRI kelas S4A. Di sini saya ingin berbagi pengalaman atau pendapat saya selama saya mengikuti mata kuliah SPPGRI di semester 4 ini. Jujur, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan selama saya mengikuti mata kuliah ini. Dan saya baru tahu ternyata PGRI itu bukanlah organisasi guru pertama yang didirikan di Indonesia. Sebelumnya pada masa kolonial pun sudah ada, disebutnya Persatuan Guru Hindia Belanda atau PGHB. Selanjutnya ada Persatuan Guru Indonesia atau PGI. Dan barulah PGRI itu muncul pada tanggal 25 November 1945 di Surakarta, Jawa Tengah. Saya ingin mengucapkan terima kasih dengan pengajaran Bapak yang menyenangkan. Saya dapat memahami mata kuliah ini dengan sangat baik. Saya memahami bahwasannya Pak Iramdan pernah bilang kalau udah ada tulisan berarti sudah ada pendidikan dan sudah ada guru pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Saya Triaviani NPM 2023 145-5060. Dengan penuh rasa hormat, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iramdan sebesar-besarnya untuk pelajaran dan atau bimbingan selama Bapak menjadi dosen sejarah dan pendidikan PGRI. Saya sangat menghargai pola ajar Bapak yang selalu menanamkan kedisiplinan sejak awal, bahkan dari hal sederhana seperti duduk rapi di kelas atau mengajarkan kami belajar bukan hanya sekedar materi, tapi juga tentang sikap dan kebiasaan yang baik. Pembahasan sejarah Bapak sampaikan selalu luas dan membuka wawasan, membuat kami lebih memahami peristiwa demi peristiwa dengan sudut pandang yang berbeda. Tidak hanya itu, Bapak juga selalu memberikan semangat serta meyakinkan kami bahwa setiap mahasiswa pasti dapat kesempatan terbaik ketika dipertemukan dosen yang tepat. Terima kasih Pak atas ilmu, arahan, dan semangat yang Bapak Irmadan berikan. Semoga kebaikan dan ketulusan Bapak selalu dibalas dengan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan yang melimpah. Saya Alvita Rayana dengan NPM 2023 14500-144 dari kelompok 2. Kesan, pesan, dan dampak positif belajar mata kuliah Sejarah Pendidikan MPGRI di semester 4 ini yaitu saya menjadi paham bagaimana kemerdekaan yang kita nikmati hari ini sangat erat kaitannya dengan perjuangan para guru dan pentingnya pendidikan dalam membangun bangsa.
Yang paling berkesan adalah saat mengetahui bahwa hanya beberapa bulan setelah proklamasi, para guru langsung bersatu membentuk PGRI. Itu menunjukkan betapa besar tekad mereka untuk ikut membangun Indonesia lewat pendidikan. Pesan yang saya dapat yaitu jadi pendidik itu bukan hanya soal mengajar di kelas, tapi juga soal keberanian, komitmen, dan cinta pada negeri ini. Dampak buat saya pribadi yaitu saya jadi lebih menghargai peran guru termasuk dosen-dosen kita dan juga lebih semangat untuk terus belajar dan suatu saat bisa berkontribusi untuk pendidikan Indonesia sekecil apapun peran saya nanti. Saya Ika Yuliastuti dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iramdan selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan PGRI serta kepada Universitas Indraprasta PGRI atas dukungan dan fasilitas yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Mata kuliah ini memberikan kesan yang sangat positif bagi saya, tidak hanya menambah wawasan tentang sejarah perjuangan PGRI, tetapi juga membangkitkan rasa bangga dan semangat dalam diri. Nilai-nilai yang terkandung seperti jiwa pengabdian, semangat kebangsaan, serta nilai kejujuran, gotong royong, dan cinta tanah air sangat relevan dengan jiwa semangat dan nilai-nilai keindonesiaan. Pesan saya, semoga mata kuliah ini terus dipertahankan dan ditingkatkan karena dapat membentuk karakter mendidik yang tidak hanya cerdas tetapi juga berjiwa nasionalis dan berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devia Mardianti, saya dari kelompok 3. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iramdan selaku dosen pengampul SP PGRI. Kesan saya mempelajari JSN 45 memberikan pemahaman yang mendalam tentang perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Nilai-nilai luhur seperti semangat perjuangan, persatuan, keberanian, cinta tanah air, dan keadilan sosial menjadi inspirasi yang relevan hingga saat ini. Saya merasa bangga dan semakin mencintai Indonesia, serta memotivasi untuk meneruskan perjuangan para pahlawan melalui tindakan di kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. JSN 45 mengajarkan bahwa kemerdekaan bukan hanya hasil perjuangan masa lalu, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk masa depan yang lebih baik. Sekian kesan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofika Lutfi dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iramdan selaku dosen pengampu sejarah pendidikan PGRI. Tentunya materi JSN 45 sangat bermanfaat karena dapat memperkenalkan nilai-nilai kebangsaan, semangat persatuan, dan cinta tanah air. Saya harap tentu materi ini dapat dikembangkan dan disampaikan secara konsisten agar menarik ke depannya bagi seluruh pelajar. Nama saya Anissa Rahmawati. Setelah saya mempelajari mata kuliah sejarah PGRI, saya jadi lebih memahami bahwa ternyata perjuangan guru tidak hanya dalam bidang pendidikan, tetapi juga dalam memperjuangkan hak dan martabat profesinya di tengah situasi politik yang tidak menentu. Semangat kebersamaan dan juga keteguhan para guru itu sangat benar-benar menginspirasi untuk saya. Lalu pesan sendiri untuk generasi sekarang, saya berharap semangat perjuangan PGRI di masa lalu terus diwariskan kepada generasi pendidikan saat ini. Kita sebagai calon guru harus meneladani semangat mereka, menjaga solidaritas dan terus berkontribusi bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Abbasadi dengan NPM 2023-14500-158. Di sini saya akan dikasih tahu bagaimana saya bisa menghasilkan apa yang sedang dipelajari, apa yang dikasih oleh dosen saya tentang sejarah PGRI. Pandangan saya tentang sejarah PGRI berubah drastis setelah memahami perjuangan mereka di Orde Lama. Awalnya saya pikir itu hanya kisah masa lalu, tetapi kini saya melihat mereka sebagai pahlawan dan ahli taktik. Di tengah tekanan politik dan sia-sia sistem global, kolonial, mereka bukan sekedar mengajar, mereka merintis fondasi pendidikan untuk Indonesia. Hal ini membuktikan kepada saya bahwa pendidikan adalah kekuatan pemersatu yang inisial. Sejarah mereka bukan lagi tentang hafalan, melainkan pelajaran nyata bahwa guru adalah pilar kemajuan bangsa. Kisah ini menjadikan sumber inspirasi yang kuat bagi saya dan generasi saya.
Sekian pengetahuan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani dengan NPM 2023 145080. Sebagai seorang mahasiswa, awalnya saya mengira bahwa mempelajari sejarah PGRI itu hanyalah tentang kisah lama yang tidak relevan. Namun, pandangan saya berubah total setelah memahami bagaimana perjuangan mereka pada masa Orde Lama. Saya menjadi sadar bahwa di tengah tekanan politik dan sisa-sisa warisan kolonial, mereka tidak hanya sekedar mengajar, melainkan juga berjuang dan ahli strategi yang berhasil membangun fondasi pendidikan nasional dari nol. Mempelajari hal ini menyadarkan saya bahwa pendidikan memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menyatukan bangsa. Ini bukan lagi sekedar menghafal tanggal, melainkan memahami secara mendalam bahwa menjadi seseorang pendidik berarti mengambil peran penting sebagai pilar utama pembangunan bangsa. Sebuah inspirasi yang sangat kuat bagi generasi kita. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Setelah mempelajari materi perjuangan PGRI di masa Orde Baru, saya menjadi tahu bahwa PGRI bukan hanya fokus pada pendidikan saja, tapi juga berperan dalam memperjuangkan hak-hak guru di Republik Indonesia. Maka dari itu, setelah mengikuti perkuliahan di mata kuliah Sejarah Pendidikan dan PGRI di semester 4 ini, saya menjadi semakin yakin untuk menjadi seorang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Katina Syatari, NPM 202114500026. Saya di sini ingin menyampaikan dampak positif mempelajari sejarah pendidikan PGRI. Mempelajari sejarah PGRI memberikan banyak dampak positif, terutama dalam pemahaman tentang peran guru dan organisasi guru dalam pendidikan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, mempelajari sejarah PGRI juga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya profesi guru, memperkuat rasa solidaritas antar guru, dan memberikan inspirasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Devana Febriana. Menurut saya, mata kuliah SPPGRI membuka mata saya tentang bagaimana pentingnya memahami sejarah pendidikan dan membuat saya memahami bagaimana kontribusi PGRI dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yordani dari kelompok 6 mata kuliah Sejarah Pendidikan PGRI. Saya akan memberikan pesan dan kesan mengenai mata kuliah Sejarah Pendidikan PGRI. Selama mengikuti mata kuliah Sejarah Pendidikan dan PGRI, saya mendapatkan banyak pengalaman dan wawasan yang sangat bermanfaat, khususnya mengenai perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia, serta peran penting PGRI dalam memperjuangkan hak-hak guru dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Kesan saya terhadap mata kuliah ini sangat positif. Materi yang disampaikan tidak hanya memberikan pengetahuan tentang sejarah perkembangan pendidikan, tapi juga menumbuhkan rasa bangga dan motivasi untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan. Saya semakin memahami bahwa profesi guru memiliki peranan strategis dalam membangun karakter dan kecerdasan bangsa, dan perjuangan PGRI selama ini menjadi bukti nyata pentingnya solidaritas dalam dunia pendidikan. Saya juga merasakan bahwa perkuliahan ini membuka wawasan kritis saya terhadap berbagai tantangan yang dihadapi guru di Indonesia, mulai dari kesejahteraan, profesionalisme, hingga kebijakan pendidikan yang terus berkembang di era reformasi dan globalisasi. Adapun pesan saya, semoga mata kuliah ini terus dipertahankan dan dikembangkan karena sangat relevan untuk mempersiapkan calon pendidik yang tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki kesadaran sejarah, semangat perjuangan, serta komitmen untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iramdan selaku dosen pengampu yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan memberikan penjelasan yang mudah dipahami, sehingga materi dapat saya serap dengan baik. Semoga ilmu yang saya dapatkan dari mata kuliah ini menjadi bekal untuk menjadi pendidik berintegritas, profesional, dan berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Cindy Ramadhani. Aku dari kelas S4A yang berasal dari kelompok 6. Kita sebagai calon guru nggak harus cuma bisa ngajar loh guys, tapi kita juga harus bisa mengerti tentang itu sejarah dari PGRI dan perjuangan guru di Indonesia. Di video ini, aku mau sharing pemahaman aku tentang materi SPPGRI. Kalau kalian penasaran, kalian bisa ikutin terus videonya. Pendidikan di Indonesia itu awalnya terbatas, tapi mulai berkembang sejak Kiai Hajar Dewantara memperjuangkan hak belajar semua rakyat. Setelah kemerdekaan, guru-guru mendirikan PGRI untuk ikut membangun bangsa lewat pendidikan. Semangat juang 45, gotong royong dan cinta tanah air jadi nilai dasar yang harus terus diajarkan. PGRI terus berjuang di setiap zaman, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, sampai dengan reformasi, untuk hak, kesejahteraan, dan kualitas guru. Sebagai organisasi, PGRI punya 3 peran utama. Yang pertama ada perjuangan, profesi, dan ketenagakerjaan. PGRI juga punya lembaga pelatihan guru, kode etik, dan dewan kehormatan untuk jaga profesionalitas. Intinya, PGRI adalah motor perjuangan guru dan pendidikan Indonesia. Kita sebagai calon guru harus terus lanjutkan perjuangan itu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Hafiza Zara dengan NPM 2023 1450026. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya mengenai pesan dan kesan dalam mata kuliah Pendidikan Sejarah dan PGRI. Dalam mata kuliah ini sangat bermanfaat bagi saya terutama dalam dunia pendidikan, khususnya menjadi seorang guru. Jadilah guru yang mewariskan PGRI, berilmu, berdedikasi dan bermanfaat bagi negeri. Terima kasih, semangat! Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NPM 2023 14500-132. Kesan saya setelah mempelajari materi ini, saya merasa bahwa saya memahami peran strategis PGRI sebagai organisasi yang tidak hanya mewadahi guru, tetapi juga memperjuangkan hak-hak dan martabat guru di Indonesia. Materi ini membuka wawasan saya tentang pentingnya identitas organisasi, perjuangan PGRI dalam sejarah pendidikan, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan guru baik negeri maupun swasta. Kesan yang paling mendalam adalah bagaimana nilai profesionalisme dan solidaritas di antara para guru diperjuangkan secara nyata oleh PGRI. Pesan saya berharap materi ini terus dikembangkan dan diperkuat dalam praktik pendidikan agar para calon guru dan guru efektif atau guru aktif benar-benar menyadari jati dirinya sebagai bagian dari organisasi profesi yang besar yang memiliki sejarah memperjuangkan hak-haknya. Semoga PGRI terus konsisten menjaga garda terdepan dalam menjaga kesejahteraan, perlindungan, dan kehormatan profesi guru di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Fadrihla Fitri Wicaksono dengan NPM 2023 14500-073. Saya dari kelas S4A. Dari hasil saya belajar selama 1 semester tentang sejarah PGRI, menurut saya sebagai mahasiswa, pembelajaran sejarah PGRI ini sangat penting karena menunjukkan perjuangan dan dedikasi guru dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Dari sejarah PGRI ini, saya belajar tentang arti persatuan, tanggung jawab, dan semangat mengabdi dalam pendidikan. Sisi positif yang saya ambil dari pelajaran sejarah PGRI ini, yang pertama, saya menumbuhkan rasa hormat kepada guru dan dosen, serta motivasi untuk belajar lebih giat, dan kesadaran untuk berperan dalam membangun bangsa Indonesia melalui jalur pendidikan di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nurhana Lutfiana dengan NPM 2023 14500-164. Saya dari kelas S4A. Selama 1 semester mempelajari sejarah pendidikan dan PGRI, saya memahami bahwa guru bukan hanya pengajar, tapi juga bagian dari gerakan sosial dan profesional yang memperjuangkan hak dan martabatnya. PGRI bukan sekedar organisasi, melainkan wadah perjuangan yang lahir dari semangat kemerdekaan. Materi ini menyadarkan saya bahwa profesi guru menuntut profesionalisme, solidaritas, dan keberanian untuk bersuara. Menjadi guru berarti siap berjuang tidak sendiri karena ada PGRI sebagai rumah besar bagi para pendidik di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiyu Rafi dengan NPM 2023 14500-167.
Manfaat yang saya terima dari mempelajari sejarah pendidikan PGRI, yang pertama, saya jadi tahu kalau PGRI ini bukan hanya sekedar profesi, melainkan simbol perjuangan guru bangsa Indonesia dari masa kolonial hingga masa kini. Hingga sekarang, PGRI terus berkontribusi membangun Indonesia melalui jalur pendidikan. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK berfungsi sebagai fondasi utama dalam menyiapkan calon guru melalui program akademik dan pelatihan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan. Selain itu, kode etik guru menjadi kompas moral yang mengarahkan sikap dan tindakan guru dalam menjalankan tugasnya. Dengan mempelajari kode etik, guru dapat memahami tanggung jawab etisnya terhadap peserta didik, sesama rekan sejawat, masyarakat, serta profesinya sendiri. Kode etik juga mendorong guru untuk menjaga perilaku profesional yang mencerminkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan dedikasi terhadap pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehna Amirullah dengan NPM 2023-14152. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari penyelenggaraan lembaga kode etik dalam profesionalisme pendidikan guru di Indonesia. Pendidikan guru di Indonesia, lembaga penyelenggaraan pendidikan guru seperti LPTK, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, dan PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, memiliki peran penting dalam mencetak guru yang profesional. Mereka bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan, pelatihan, serta penggambaran kompetensi calon guru sesuai dengan standar nasional. Selain itu, kode etik guru menjadi pedoman moral dan profesional yang harus dijunjung tinggi oleh setiap pendidik. Kode etik ini mengatur sikap dan perilaku tanggung jawab guru terhadap siswa, rekan sejawat, masyarakat, dan profesi sendiri. Kombinasi antara pelatihan lembaga penyelenggaraan dan penerapan kode etik menjadi dasar kuat untuk pembangunan profesionalisme guru demi terciptanya pendidikan yang bermutu di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tresna Amalia dengan NPM 2023-14-5041. Di sini saya akan memaparkan hasil saya belajar sejarah PGRI selama 1 semester ini. Selama 1 semester mempelajari sejarah PGRI, saya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana perjuangan guru-guru di masa lalu dalam memperjuangkan hak dan martabatnya. Saya belajar bahwa PGRI bukan hanya sekedar organisasi profesional, tetapi juga simbol perjuangan, kesatuan, dan dedikasi guru terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai seperti semangat kebersamaan, pengabdian, dan tanggung jawab sosial sangat ditekankan dalam pembelajaran ini. Dalam materi yang saya bawakan, yang bertemakan tentang peran lembaga penyelenggara dan kode etik dalam profesionalisme pendidikan guru di Indonesia, yaitu penyelenggara pendidikan guru memiliki peran penting dalam menyiapkan calon guru yang berkualitas, profesional, dan berdaya saing. Lembaga ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga membentuk karakter dan etika guru. Sementara itu, kode etik guru menjadi pedoman penting dalam menjaga sikap, perilaku, dan tanggung jawab guru terhadap peserta didik, masyarakat, profesi, dan negara. Kombinasi peran lembaga penyelenggara dan penerapan kode etik ini menjadi fondasi utama untuk menciptakan guru yang profesional, berintegritas, serta mampu berkontribusi bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Aulia Putri dengan NPM 2023-14-500-032. Selama 1 semester saya mengikuti mata kuliah SPGRI, saya mendapatkan banyak wawasan yang membuka pandangan saya mengenai pentingnya profesionalisme dalam dunia pendidikan. Mata kuliah ini memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana seorang guru harus tetap berkembang dan menjaga integritasnya sebagai pendidik.
Salah satu materi yang paling berkesan bagi saya adalah tentang peran lembaga penyelenggara dan kode etik dalam profesionalisme pendidikan guru di Indonesia. Melalui materi ini, saya menyadari bahwa keberadaan lembaga penyelenggara seperti LPTK atau Lembaga Pendidik Tenaga Pendidikan, Kemendikbudristek, dan organisasi profesi seperti PGRI sangat penting dalam membina, mendukung, dan mengawal kualitas guru di Indonesia. Yang paling mendalam adalah saat membahas tentang kode etik guru, karena saya belajar bahwa menjadi guru bukan hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang memegang teguh nilai moral, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Kode etik menjadi pedoman penting dalam interaksi dengan siswa, rekan kerja, dan masyarakat luas. Melalui mata kuliah ini, saya juga belajar bahwa guru profesionalisme bukan hanya mereka yang menguasai materi, tetapi juga mereka yang terus belajar, mau memperbaiki diri, dan menjunjung tinggi etika dalam setiap tindakan. Ini menjadi bekal dan motivasi saya untuk menjadi guru yang tidak hanya cerdas tetapi berkarakter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas S4A Pendidikan Ekonomi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iramdan atas bimbingannya selama semester 4 di mata kuliah Sejarah Pendidikan dan PGRI. PGRI!